Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gusti Permana, CGP Angkatan 11, Kota Padang. Pada video kali ini, saya akan membagikan aksi nyata modul 1.4, yaitu mengimplementasikan serta berbagi pemahaman tentang konsep inti budaya positif. Adapun bagian yang terdapat dalam video aksi nyata modul 1.4 budaya positif ini, yaitu diseminasi budaya positif, implementasi budaya positif yakni membuat keyakinan kelas, respon murid, refleksi CGP, dan rencana perbaikan implementasi ke depan. Diseminasi budaya positif. Diseminasi budaya positif saya laksanakan pada saat kegiatan kombel atau komunitas belajar di satuan pendidikan tempat saya bertugas, yaitu Komunitas Belajar Empati 14 Sehati. Di sekolah saya, terdapat 3 CGP Angkatan 11 ini yang juga akan melakukan diseminasi. Mengingat dan menimbang efektivitas serta kebermanfaatan kegiatan diseminasi ini, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, ketua komunitas, fasilitator, dan CGP lainnya terkait hal ini. Sehingga akhirnya disepakati bahwa kami bertiga, para CGP ini, membagi materi yang akan dipaparkan, sehingga tidak terjadi pengulangan materi dan kegiatan menjadi lebih bermakna. Pada akhirnya, saya mendapat pembagian materi yaitu tentang posisi kontrol. Meskipun demikian, potongan video paparan dari rekan saya juga akan saya tampilkan pada video saya ini. Selamat menyaksikan! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkat atas rahmatnya kita bisa hadir pada kegiatan hari ini, diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 dari calon guru penggerak angkatan 11. Salawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasul kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 14 Kampung Jambak, Ibu Gusniwarti SPD. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan-karyawati SDN 14 Kampung Jambak yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami CGP Angkatan 11 SDN 14 Kampung Jambak akan melaksanakan diseminasi budaya positif pada modul 1.4 kepada Bapak Ibu Guru semuanya. Sebelum itu, marilah kita minta arahan dari Kepala Sekolah kepada Ibu Gusniwarti SPD, disilahkan. Terima kasih kepada Bu MC yang telah memberikan waktu kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat serta rezeki kepada kita bersama, dan kita juga dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Yang istimewa tadi kan yang terhormat, yang sekarang yang teristimewa ini ibu-ibu CGP kita. Ada 3 orang di sini angkatan 11. Ibu Hesi Maibetri SPD, Ibu Gusti Permana SPD,
dan Ibu Husnaini SPD. Beliau akan menampilkan, akan membagi kepada kita praktik baiknya. Mari kita sama-sama mendengarkan. Ibu juga sebagai kepala sekolah sangat mensupport sekali kegiatan ini, dan kegiatan ini juga kita masukkan ke kombel kita. Mudah-mudahan kombel kita ini berjalan dengan lancar dan sukses dari sekarang sampai nanti selanjutnya. Kemudian juga kepada Bapak Ibu yang lain, apa nanti yang kita dengarkan, apa yang telah disampaikan oleh teman kita, mudah-mudahan bisa juga kita kembangkan kepada anak didik kita di kelasnya masing-masing, dan umumnya di sekolah SD 14 Kampung Jamba umumnya. Baiklah Bapak Ibu, mudah-mudahan kegiatan kita hari ini diridai Allah. Mudah-mudahan semuanya dapat pula mengembangkan dan menambah prestasi kita di sekolah kita ini. Kemudian lagi untuk nantinya Ibu berharap juga, seperti tadi sudah Ibu sampaikan juga, kita akan berbagi praktik baik ini bukan hanya dengan CGP saja. Kepada Bapak Ibu semua, ketika ada mendapatkan ilmu-ilmu terbaru, nanti kita bagi pula waktu-waktunya. Tetapi untuk menyampaikan hal-hal yang terbaru ini, memang kita minta waktu yang paling banyaknya kepada GP dan CGP kita. Mudah-mudahan beliau selalu menyempatkan waktunya untuk memberikan hal-hal terbaru kepada kita bersama. Mungkin hanya itu saja yang aku sampaikan. Terima kasih, sukses selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas motivasinya dari Ibu Kepala Sekolah yang membuat kita semakin semangat dalam melaksanakan tugas tambahan ini, Bu. Baiklah Bapak Ibu, tanpa berlama-lama kita mulai saja diseminasi budaya positif ini. Nanti ada 3 sesi ya Bapak Ibu, tapi dimulai oleh Ani dulu, nanti kemudian ada Ibu Gusti dan ada Ibu Hesi. Jadi kami berkolaborasi memadukan materi ini biar tidak bosan ya Bapak Ibu ya. Diseminasi ini juga sudah pernah disampaikan oleh Ibu Aida pada tahun lalu. Namun di sini Ani mencoba mengulas-ulas kembali tentang diseminasi budaya positif. Jadi diseminasi ini penerapan pengetahuan budaya positif di lingkungan sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Bagaimana itu yang budaya positif itu? Ani ingin mengajukan pertanyaan dulu. Apakah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Tidak. Jawaban Bu ini tidak. Jawaban Ibu yang lain gimana Bapak? Tidak juga. Yang kedua, apa pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Bisa tapi sesaat. Bisa tapi sesaat. Oke, bagus Bu Aida. Yang ketiga, positif ini ada dengan motivasi perilaku manusia ya Bapak Ibu. Yang pertama, kita disiplin karena menghindari ketidaknyamanan atau yang disebut hukuman. Yang kedua, kita melaksanakan disiplin itu karena mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Ini peraturan kelas namanya lagi Bapak Ibu. Tapi namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan guru dan siswa. Sedangkan peraturan itu biasanya dibuat oleh guru saja, bersifat satu arah tanpa kita meminta kesepakatan dari siswa.
Langkah-langkahnya Bapak Ibu ini memang sudah diterapkan juga di kelas. Namun memang karena kelas 1 ya Bapak Ibu ya, kita harus lebih banyak mengarahkannya. Tapi kalau untuk di kelas ini, langkah-langkahnya yang pertama, mempersilahkan siswa kita untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Boleh Bapak Ibu sediakan kertas kecil stick-notes-nya itu. Diminta murid-muridnya menuliskan kesepakatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada di ruangan ini ya Bapak Ibu? Masih sambil menikmati hidangan, alhamdulillah. Baiklah Bapak Ibu, seperti tadi sudah disampaikan oleh Bu Ani, di sini saya meneruskan materi yang akan diberikan, yaitu tentang 5 posisi kontrol. Apa itu Bapak Ibu? 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Diseminasi disiplin positif. Dan tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Bu Ani untuk, tapi saya tetap ingin mengucapkan terima kasih, boleh ya Bu ya? Saya puji syukur, salawat dan salam sudah kita tumpahkan pada pembicara terlebih dahulu. Saya pribadi dan bersama teman tentunya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberi kami ruang, memberi kami waktu, dan memfasilitasi kami untuk bisa melaksanakan diseminasi hari ini. Dan juga tidak terlepas dari dukungan Ketua Komdel kita Ibu Aida Asari. Terima kasih ibu-ibu. Karena apa? Karena di sini kami mendapati tugas, yaitu berbagi pemahaman tentang materi yang sudah kami pelajari tentang disiplin positif di satuan pendidikan tempat bekerja. Jadi bunyi perintahnya begitu Bapak Ibu. Tidak hanya melakukan aksi nyata dan mengimplementasikan, kami diwajibkan berbagi pemahaman terkait dengan materi ini di tempat satuan kita bekerja. Nah, baiklah, kita lanjut ya Bapak Ibu. 5 posisi kontrol. Tadi ini kita explaining dulu gimana Bapak Ibu? Setuju ya? Mau kita bermain dulu Bapak Ibu? Oke, biar hangat. Siap-siap ya. Ini kayaknya guru-guru Bapak Ibu hebat ini. Nah, clue-nya adalah lingkaran terakhir. Clue-nya adalah lingkaran terakhir. Jika 100 tambah 5 sama dengan 2, maka 15 tambah 5 sama dengan 1. Baiknya? 0. Ibu, Wesi, 0 yang lain? Jika 100 tambah 5 sama dengan 2, kayaknya saya yang salah ini soalnya. Kayaknya saya yang salah ini. Makanya ini salah penting ini Bapak Ibu. I'm sorry ya. Ini aja ya. Baru betul ya, Mas Iska. Salah ketik, maaf. Bukan pada siaran Anda ini kayaknya salah. Jika 100 tambah 200, Baida maaf. Pantas saya heran Baida nggak mungkin salah. Jika 100 tambah 200 sama dengan 2, tuh, maka 15 tambah 5 sama dengan 1. Yang lain bagaimana? Wesi? Satu. 20 tambah 5 berapa? 0, Masya Allah. Ya, 15 tambah 5? 1. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Atau kita masuk dulu atau masih ini? Clue lain? Jawabannya, kita minta ibu guru hebat kita menjelaskan. Bagaimana coba Bu Siska ya? Bagaimana Bu Siska? Luar biasa nih. Masya Allah, terima kasih kesempatannya Bu Gusti. Iya, coba.
berarti clue-nya adalah lingkaran terakhir. 100 ditambah 200 adalah 300. Nolnya ada 2. Oh, gitu. Ya. Ada 15 ditambah 5 jawabannya 20. Maka nolnya 1. Kan lingkaran terakhir. Kalau ada juara kita masuk grup kedua. Siap-siap apakah bertahan masih di Musiska? Atau ada yang terbaru? Clue-nya adalah kata dan angka. Bapak Ibu ingat clue-nya? Kata dan angka. Jika Padang, kita salah ini enggak ya enggak? Jika Padang adalah 16, Solo adalah 15, maka kampung saya Pariaman adalah 17. Gimana Bu Esi? Gimana Bu Esi? 17 yang lain, ayo. Berapa Bu Sisa? 16 Bu Lisa? 18 14 19. Kita ada satu lagi untuk membuktikan. Banda Aceh, Bu Lisa dan Bu Sisa. Banda Aceh. 2 saja atau 2 berapa? 2. Kayak naik Banda Aceh. Bu Banda Aceh. Jauh namanya. Berapa? 9. Bu Siska 2, Bu Esi 9, Bu Lisa. Ayo Bu Lisa. 19 Bu Aida. Bu Lisa 19. Gimana caranya Bu Lisa? Siapa mau menjelaskan? Nanti saya kita luruskan. Enggak ada. Kayaknya MC yang betul. Aduh. Kita minta dulu pendapatannya. Kita arahkan. Ayo. Kita siapa? Bu Lisa dulu. Bu Lisa dapatnya 19 bagaimana? Coba. Pariaman dulu tadi. Pariaman Riasa 18. Kenapa? Karena Assalamualaikum. Kalau begini tadi saya menghitungnya begini. Kalau Padang itu kan ada 6 huruf. 6. Solo ada 5 huruf, 5. Satunya kan Padang adalah 16. Ya, satunya tetap itu. Pariaman berarti 18 karena ada 8 angka. 8 huruf. Hampir Bu Lisa, Masya Allah, hampir mendekati finish. Alun lagi, kaki Bu Lisa masih di sini ya, sedikit lagi. Kenapa? Katanya gimana? Katanya itu baru jumlah angka katanya. Kalau Solo berapa kata? 5. Oh, berarti Berapa kata? Ibu 1. Padang berapa kata? 1. Pariaman berapa kata? 1. Betul. Kalau Banda Aceh 2 kata jadi 29. Sudah berhenti atau satu lagi? Lagi Bapak Ibu. Ini murah nih. Bergerak ke kanan. Apa ya yang bergerak ke kanan? Ya terus kita kalau salat ya Pak ke kanan dulu ya Pak. Ya Pak M? Ini serius sekali. 35 tambah 4 sama dengan 9. 6 tambah 8 sama dengan 2. 7 tambah 5 sama dengan ke kanan. ke kanan ya. Ada ya. Tepuk tangan saya. Masya Allah. Tadi kita keluarnya nggak jadi posisi Bergerak ke kanan aku yang beda. dulunya. Karena mereka kanan. Kita masuk lagi. Nanti lagi jangan berdebat dulu. Apa itu disiplin tadi sudah ya? Tapi ulang boleh ya? Tadi belum jelas dari Pak Khairi. Apa tadi disiplin itu yang teringat? Bukannya Bapak ketahui. Kalau lihat tulisan disiplin atau SMA 1 disiplin, Bapak ingat apa? Taat. Masya Allah, kaitan dengan apa? Bu Aida ingat apa Bu Aida? Satu kata. Peraturan. Iya, aturan. Pak Zul ingat apa? Saya ingat tentara. Masya Allah, tentara ya. Tentara, Tadi disiplin. istiqomah kecil Pak tadi. Gak
berbeda pendapat ya. Ibu ingat apa? Bu Windu ingat apa disiplin Bu Windu? Cepat-cepat selesai. Nah, disiplin itu menurut Ki Hajar Dewantara, untuk pembelajaran yang merdeka maka disiplin itu adalah suatu keharusan. Maka tidak akan tercapai sebuah pembelajaran yang merdeka jika tidak tercapai kedisiplinan. Oh, ini merdeka, ini disiplin, kenapa? Karena yang disiplin itu bukan berkaitan dengan konotasi negatif, aturan, taat, patuh, menakutkan, hukuman, tidak. Yang diminta dalam disiplin ini adalah disiplin diri. Siswa mampu mempertanggungjawabkan dirinya sendiri, bertanggung jawab akan perbuatannya sendiri, mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Akan terciptalah pembelajaran yang merdeka jika disiplin diri itu terwujud. Jadi tidak ada lagi yang namanya hukuman anak terkunci di luar pagar jika itu sudah teraih, jika anak sudah memiliki yang namanya disiplin diri. Nah, itulah yang sedang bersama-sama kita wujudkan. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut dulu. Di sini posisi kontrol. Sebelumnya mungkin saya sampaikan tujuan kita mempelajari posisi kontrol. Jadi posisi kontrol ini ya Bapak Ibu tidak hanya bisa Bapak Ibu terapkan sebagai guru ya Mbak Ida ya, tapi bisa sebagai orang tua kepada anak, bisa sebagai atasan kepada bawahan. Nah, di sini nanti ketika ada tayangannya Bapak Ibu akan lihat, wah, saya ternyata selama ini di posisi yang ini. Nah, Bapak Ibu juga akan melihat dampaknya apa, dan sebaiknya kita akan berpindah ke posisi yang mana ya. Di sini akan terlihat. Kalau saya pertama melihatnya, iya Bu Aida, Bapak Ibu, aduh saya salah selama ini. Ternyata posisi saya tidak begini. Nah, mungkin itulah tujuannya kita akan mempelajari posisi kontrol ini. Sebelum masuk posisi kontrol, kita masuk dulu 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi Bu Ani sudah ya Bu Ani. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu juga memiliki kebutuhan itu. Jadi, anak semua perilaku memiliki tujuan. Apapun yang dilakukan anak, semuanya memiliki tujuan. Walaupun dia melakukan kesalahan. Maka kita sebagai guru tentunya harus mengetahui anak memiliki kebutuhan yang mana. Pasti ada yang tidak terpenuhi di antara ini. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, lapar, haus. Apalagi, misalnya anak tidur-tiduran, lemas, Bapak Ibu marah itu. Lalu kalau tagaan kepala itu padahal dia belum makan dari kemarin Bapak Ibu. Itu yang harus kita selidiki, kita restitusi dulu. Kita cari tahu dulu penyebabnya apa. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ini sering ya Bu, ini kelas 1 nih. Oh, manja-manja, Bu, kadang menangis. Menangis itu dia minta diperhatikan. Dia ingin bisa ya karena dia baru lepas dari rumahnya. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Ini terlihat pada siswa kita yang berlari ke sana, berlari ke sini, ingin mencoba hal-hal baru. Kalau kita tidak tahu, kita marahi saja. Duduk. Kalau Ibu ikat kakinya. Saya dulu pernah dulu gitu juga Bapak Ibu. Mengancam ya maksudnya. Tetapi padahal mereka akan kebutuhan akan kebebasan. Lanjut, kebutuhan akan kesenangan. Mereka tuh bosan Bapak Ibu dengan pembelajaran kita. Ibu KIPOC, Ibu mensuras isi AKSC, mencatat C. Ingin mereka permainan yang menyenangkan, ingin diajak keluar, ingin apalagi bercerita. Itu dia kebutuhan akan kesenangan. Yang ketiga, kebutuhan akan kekuasaan. Anak kita juga butuh diakui. 5 posisi kontrol dari Diet Gozen. Yang satu
menghukum. Coba Bapak Ibu lihat dulu. Yang kedua, Pak M, baca Pak M. Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah, pernah kita melakukannya sering. Teman, kita sebagai teman sering, kadang kita menganggap itulah yang terbaik. Kita kadang bangga, loh anak saya menganggap saya teman, kita kadang bangga ya. Yang keempat adalah pemantau, yang kelima adalah manajer. Nanti Bapak Ibu akan saya tayangkan sebuah cuplikan video. Di video itu akan terlihat perbedaan dari masing-masing posisi kontrol ini. Lalu di posisi manakah saya selama ini? Siapa yang mau jujur? Bapak Ibu di posisi mana? Atau ke anak deh, ke anak. Ke anak. Kalau saya jujur, saya sering membuat rasa bersalah Bapak Ibu. Nah ibu, jangan ada seorang anak kayu ikut sadalannya diawa ikut diantar ikut. Jadi anak nangis. Kita bangga menurut kita, sadar. Kata kita ternyata tidak betul Bapak Ibu. Efeknya jangka panjang buruk. Nah, siapa mau bercerita? Bercerita boleh sedikit, banyaknya boleh. Bapak Ibu selama ini kira-kira di posisi mana? Boleh kepada anak, boleh kepada guru, kepada guru, kepada murid maksudnya, atau ibu kepala sekolah. Ibu di posisi mana terhadap guru? Boleh, silakan ada yang mau bercerita sedikit saja. Atau mau bercerita? Gak satu. Bu Aida. Kalau Bu Aida sekarang untuk kelas 6 ya. Pakai mic, Bu Aida. Karena ini memang karena ini untuk kelas 6 yang sekarang ya. Bu Aida berbagi ya. Karena memang pertama penyesuaian. Kita belum tahu bagaimana anak, kemudian masa peralihan juga. Itu lebih banyak untuk awal ini memang kepada penghukum, lebih kepada mendisiplinkan dahulu. Gimana anak itu tersebut disiplin? Mungkin awal ini memang lebih kepada penghukum dulu. Bagaimana anak tersebut patuh, itu memang hukuman yang pertama. Lebih kepada ya pendisiplinan anak, dan kemudian memang lebih banyak kepada hukuman banyak. Kalau untuk ke posisi yang lain, membuat bersalah, itu ada juga. Sebagai teman ada juga. Kalau ibu sendiri pemberlakuan kepada anak ini tergantung kepada kepribadian anak tersebut. Tidak semua anak bisa kita berposisi sebagai penghukum. Tidak bisa juga sebagai pembuat rasa bersalah dan teman. Kadang kalau sebagai kita posisikan sebagai teman, anak yang tidak bisa kita posisikan sebagai teman, ketika kita memposisikan sebagai teman, hanya pada ngebalan tehanan ya. Kadang ada mungkin untuk 3 posisi itu saja yang awal-awal ini yang Ibu Aida terapkan di kelas. Tapi seperti yang disampaikan tadi, posisi yang 3 ini tergantung kepada dilihat dan sikon dulu gimana kepribadian anak tersebut. Tidak semua anak diberi kita berada pada posisi penghukum juga. Karena memang kalau anak udah disiplin, dia tidak ada yang tidak ada berbuat hal yang negatif, kita tidak mungkin juga kita sebagai penghukum. Ayah bisa jangan kasih bisnis. Bapak Ibu, terima kasih Bu Aida Sari atas pengalamannya ya Bu Aida. Nanti saya akan mencoba menanggapi dari apa yang sudah disampaikan Bu Aida. Tetapi mari kita lihat dulu perbedaannya. Jangan-jangan Bu Aida bukan penghukum. Nanti kita telusuri dulu bagaimana cara Bu Aida tadi memberi hukuman. Kita lihat dulu. Nah, karena ada perbedaan yang kadang tidak kita ketahui ya Bu Aida. Mari kita lihat yang pertama. Bersedia Bapak Ibu? Cuma bunyinya bersedia Bapak Ibu. Terima kasih. Kita mulai ya. Silakan lihat cuplikan ini. Posisi penghukuman. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu,
Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Udah terlihat tadi ya Bapak Ibu, seorang penghukum bisa memberi hukuman secara fisik maupun verbal. Kalau cuplikan tadi secara apa Bapak Ibu? Verbal atau fisik? Atau dua-duanya? Dua-duanya udah dikata-katai terus diberi hukuman lari. Iya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia menghukum tadi. Guru dengan posisi penghukum biasanya bicara dengan nada suara tinggi. Ini biasanya mata melotot, jari menunjuk dan menghardik. Dampak yang terjadi, murid bisa memberontak, mendendam, dan tidak menyukai guru tersebut ataupun mata pembelajaran yang diampunya. Dengan mata pelajaran itu juga boleh saya cerita sedikit Bapak Ibu. Waktu saya SMA, saya dapat 2 kali kena guru yang memiliki posisi penghukum. Yang satunya ibunya guru guru fisika itu menghukum secara verbal. Memang saya tidak menyukai pelajaran ibu tersebut jadinya. Yang kedua, bapak ibunya juga menghukum secara fisik. Singkat cerita begini, waktu itu guru fisika saya cuti melahirkan Bapak Ibu di SMA. Saya kelas 2. Digantikanlah dengan guru IPA yang turun kan gitu ya, untuk menggantikan. Nah, cara dia ternyata berbeda. Dipanggil, Siska maju, dikasih soal. Kita nih kelas 2 nih, soalnya tahap tinggi, tahu sekali fisika rumus turunannya banyak sekali. Kalau saya tidak bisa menjawab, dihina-hina sampai orang tua saya Bapak Ibu. Kayak gini, kamu masuk ini SMA 10, kamu bayar ya? Kamu jalur apa? Kamu orang tua kamu punya otak nggak? Kamu ini begini nggak? Saya seperti di neraka setiap hari fisika tersebut. Nah, sehingga Bapak Ibu ini jujur saja, ketika saya kelas 2 dapat jurusan IPA, kalau dulu tidak pilih, tapi dari nilai dapat IPA, kami minta ke kantor untuk saya pindah IPS, tidak sanggup bertemu guru tersebut. Artinya saya tidak menyukai lagi mata pelajaran fisika gara-gara guru tersebut. Ini benar sekali teorinya. Yang kedua, dapat hukuman fisik. Ini guru PJOK dia Bu. Dia tomboy sekali. Kalau saya jongkoknya tidak benar, ditendang. Kalau saya push up-nya tidak benar, ditendang sampai tersungkur ke lantai. Suatu hari itu yang bapak olahraga yang fisika itu aman, yang PJOK pindah, kayaknya dipindahkan atau ada yang melaporkan, nggak tahu. Dikeroyok sama anak kelas 3. Dia perempuan, tapi orang tuh nggak tahu dia perempuan. Nggak tahu, tomboy sekali, dia pindah, nggak tahu mungkin PNS atau apa. Kami minta nggak, dulu nggak pakai jilbab ibu itu, padahal orang satu guru masih nggak pakai jilbab. Dia kok pindah Bapak Ibu, pindah ibu tersebut tidak dapat lagi, tidak kami temui lagi setelah itu, entah PNS entah apa statusnya waktu itu kita nggak tahu. Nah, jadi sekarang kita tanggapi Bu Aida tadi. Saya tanya Bu Aida ketika memberi hukuman, apakah satu arah mendadak teringat sekarang saja? Tidak ya, berarti sudah ada konsekuensinya, berarti belum penghukum. Sudah disepakati tidak bisa Bu Aida disebut penghukum. Kalau penghukum, tekanan gini, sapu gini, dan BPR. Ayo tekanan di otak gini, saya merasa itu siapa undang. Ya masuk
itu tatanan klinis itu menghukum. Bapak Ibu, tidak ada esensi dari tugas tadi dengan hukumannya. Apa hubungannya matematika dengan bersihkan WC? Tapi itu keramiknya kan enggak. Kecuali itu keramik WC. Ada juga lomba hitungnya. Nah, itu dia disebut penghukum langsung satu arah. Dia tidak dengan kesepakatan murid, itu disebut penghukum. Bu Aida alhamdulillah nggak masuk ya Bu. Alhamdulillah nggak masuk. Kita tidak dianjurkan menjadi penghukum. Yang mana? Yang nomor 2 yang mana tadi? Pembuat rasa bersalah. Nanti kita masuk kedua. Pembuat rasa bersalah. Kita masuk ini dia. Ini ibu ini ibunya mana? Bisa, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ya Bu, udah nampak bedanya ya. Demi ibu. Itu pasangan kadang ada juga ya Pak ya. Jadi pembuat rasa bersalah, dia biasanya lebih lembut. Dia akan menggunakan keheningan yang membuat orang tidak nyaman. Kata keluarnya lembut tapi tetap menyalahkan. Ibu kecewa sekali sama kamu. Gara-gara kamu, ibu dimarahi ibu kepala sekolah. Jangan ibu ya. Nanti kalau ibu kepala sekolah lewat, ibu juga kena marah. Iya, ada kita lakukan kadang-kadang ada. Ada ya. Nanti ibu kepala sekolah itu nanti ibu kena marah. Itu dia. Ini membuat merasa bersalah. Malah tidak jarang kita lakukan. Apa dampaknya? Dampak jangka panjangnya tidak baik Bapak Ibu. Mereka merasa telah mengecewakan gurunya. Mereka menjadi orang yang gagal. Mereka menjadi orang yang tidak berguna. Malah dia bisa menjadi orang yang rendah diri. Pernah Ibu dengar anak remaja bunuh diri? Itu efek kuat dari rasa bersalah tadi. Gara-gara orang tua saya begini. Lebih baik saya tidak ada saja. Mungkin saja ada keadaan yang selalu membuat dia menjadi rasa bersalah begitu. Nah, itu jangka panjangnya tidak baik sekali. Kita tidak dianjurkan ya Bapak Ibu untuk membuat rasa bersalah. Posisi teman. Dia hebat, dia bisa jadi apa saja. Naren, Ini teman lagi ya. Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini Nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya Bapak Ibu. Dia seolah-olah menjadi teman, seolah ingin jadi pahlawan, sehingga nanti anak itu menurut. Jadi tujuannya itu, yang penting anak menurut. Saya mau jadi orang yang baik di hadapan dia. Gitu loh tujuannya. Nah, jadi guru cenderung bicara ramah, bersenda gurau untuk menjaga suasana
eksternal. Efeknya apa Bapak Ibu? Dia hanya akan menyukai guru tertentu saja. Dan ketika bukan guru itu yang mengajar, dia tidak mau. Dia akan memilih-milih guru. Jadi dia akan patuh hanya untuk guru tertentu. Itu efeknya, dampaknya. Makasih ya Pak, sholat ya Pak. Oh iya, si ceramah. Sedikit lagi posisi pemantau. Pemantau yang bagaimana? Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah Bu Aida begini Bu Aida. Ada ya? Berarti bukan guru pemantau. Pemantau boleh Bapak Ibu. Kita dianjurkan dua, pemantau dan manajer. Nah pemantau berarti kita tanya, kita biasakan jangan pakai kata-kata sanksi hukum. Apa konsekuensinya? Kamu tidak buat PR, apa konsekuensinya? Berarti yang sudah kita sepakati, tetapkan dulu dengan keyakinan kita yang sudah kita susun di awal tahun pembelajaran. Nah jadi memantau berarti mengawasi, selama Bapak Ibu memberi konsekuensinya diawasi. Ini dampaknya identitas berhasil. Murid belum begitu mandiri, tetapi mereka melakukannya karena ada konsekuensi. Tetapi ini sudah ada kemajuan Bapak Ibu. Ini yang terakhir. Ini posisi ideal yang akan kita tuju bersama. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi Bagaimana dengan Radit? yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisinya? Itu yang terakhir. Manajer biasanya suaranya netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, tidak bernada tinggi. Nah, jadi di sini solusi diminta dari anak.
bagaimana kamu mengatasinya? Kenapa kamu terlambat? Jadi gimana supaya kamu tidak terlambat? Kita bisa dari anak, kalau bisa jangan dari kita dulu. Tapi kita perlu menguatkan, jadi kita ingatkan keyakinan kita. Itu bedanya pemantau dengan manajer. Kalau pemantau sudah ada konsekuensinya, kita tidak tanya. Sedangkan manajer, kita minta tanya ke anak dari kesepakatan tadi, kita tanya. Lalu bagaimana? Jadi seharusnya bagaimana? Sebaiknya kamu bagaimana? Bisa ya, itu aja. Nah, jadi inilah yang posisi manajer. Berarti ini sudah ya perbedaan penghukum, pemantau dan manajer. Kalau penghukum satu arah, ya langsung spontan biasanya. Kalau pemantau ini berdasarkan konsekuensi dan aturan yang sudah dibuat. Kalau manajer lebih ke menanyakan kepada anak, merestitusi. Jadi solusinya muncul dari anak. Oke, sepertinya sudah selesai materi dari Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, kita jujur saja posisi manajer posisi yang tidak mudah untuk diraih. Baik dalam pekerjaan juga ya. Tetapi kita sudah mengetahuinya sekarang, mari kita bersama-sama bersepakat, berangsur-angsur mencoba naik demi sedikit. Turun apa naik tadi ya, untuk meraih posisi manajer itu. Mungkin kita kadang ke penghukum boleh saja. Kita situasional. Kadang-kadang kita tidak bisa, ibu kita tidak bisa di manajer. Tidak selalu kita bisa jadi manajer, ya sudah kita jadi pemantau. Tidak bisa boleh kita naik lagi. Tetapi kita dianjurkan untuk dua ini saja. Demikian pemaparan dan berbagi saya tentang posisi kontrol. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Banyak kekurangan saya akan perbaiki, insya Allah. Saya undur diri. Kita kembalikan kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, setelah kita dengarkan materi pertama dan kedua tadi, jadi sangat baik sekali, sangat bermanfaat bagi kita semua. Jadi apa kekurangan kita selama ini sudah nampak setelah kita mendengarkan paparan tadi. Di harapan Ibu, harapan kita bersama, mari kita perbaiki diri kita bersama untuk meningkatkan kinerja kita dan juga rasa empati kita kepada anak-anak kita. Bukan caranya dengan kasar, bukan caranya dengan mengultimatum, tetapi seperti paparan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Sangat bagus sekali dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Tepuk tangan dulu untuk materi kita. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh teman kita, mari kita terapkan, mari kita laksanakan. Bukan hanya mendengarkan saja di ruangan ini, tetapi kita laksanakan, kita buat pula seperti yang telah disampaikan tadi. Itu maunya Ibu gitu. Mudah-mudahan bisa, insya Allah. Oke. Terima kasih atas pemaparan dari Ibu Gusti dan penguatan dari Ibu Kepala Sekolah. Semoga kita semuanya bisa menjalani budaya positif ini ya Bapak Ibu ya. Kita berangsur-angsur tadi dari posisi penghukum tadi menjadi posisi manajer. Memang walaupun kami sedang belajar materi ini Bu, bukan berarti kami telah melakukan manajer Ibu. Tidak, belum lagi ya Bapak Ibu ya. Tapi kami masih kadang-kadang ada juga penghukum, apalagi saya di kelas 1 ya Bapak Ibu ya. Masih ada penghukum ini untuk anak-anak kita. Jadi mulai kita memperbaiki diri kita sendiri, yang ilmu ini juga bisa saya lakukan di kelas saya. Cukup itu saja materi kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu dalam diseminasi budaya positif.
untuk aksi nyata modul 1.4 pada CGP Angkatan 11 pada tahun ini. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai MC, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Implementasi budaya positif membuat keyakinan kelas. Implementasi budaya positif yang saya terapkan di lingkungan kelas saya, salah satunya adalah membuat keyakinan kelas. Di video berikut ini, saya membuat keyakinan kelas di kelas yang saya ampuh, yaitu di kelas 5. Ada beberapa tahapan dalam membuat keyakinan kelas. Untuk lebih jelasnya, silakan tonton video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat keyakinan kelas di pagi ini. Anak ibu sudah pernah membuat keyakinan di kelas 4? Pernah. Nah, sekarang kita di kelas baru, tentu ada hal-hal baru lagi yang kita yakini. Nanti kita akan sepakati menjadi kesepakatan kelas. Nah, apa itu? Apa-apa saja aturan atau keadaan yang anak ibu inginkan supaya anak ibu belajarnya di kelas ini dengan aman, nyaman, senang, tertib, dan pembelajarannya bisa tercapai dengan baik. Nah, nanti anak ibu akan menuliskannya di kertas ini. Nanti kertas akan tuliskan satu yang paling anak ibu yakini. Oke? Ya. Jadikan baiklah anak ibu semuanya, silakan lihat di depan. Ini adalah hasil dari keyakinan yang anak ibu buat sendiri. Keyakinan ini nanti akan kita kelompokkan. Bahasa yang sama, pasti ada yang memiliki keyakinan yang sama, kita kelompokkan dulu. Nanti baru kita tetapkan dan kita sepakati. Ya. Baiklah, yang pertama kita bacakan dulu. Nih,
Ada 2 orang yang menginginkan yang tidak boleh makan. Silakan Putri, bantu Ibu cari yang sama dulu. Tidak boleh makan dari Cari yang sama dulu. tidak boleh berat. Tidak boleh sayur. Ya, nah anak-anak Ibu, ini adalah keyakinan yang sudah kita tulis, sudah kita kelompokkan. Di sini yang pertama ya baca sama-sama. Nah, ternyata dari 26 ada 7 orang menginginkan tidak ada yang makan di dalam kelas. Lalu yang kedua, disiplin, waktu dan pakaian, tugas juga disiplin. Yang ketiga, yang keras ya. Ya, kalau ini udah cukup rapi nih, nanti baru kita tambah hiasan-hiasannya. Yang keempat, yang kelima, kita sudah membuat keyakinan kelas dari yang anak Ibu usulkan ya kan? Nah, setelah kita rangkum, ini dia. Ada 5. Coba yang pertama Nazif, sekarang baca Nazif. Bersama-sama. Yang kedua, yang serentak 3. Yang keempat, yang kelima. Nah, di antara ini ada nggak yang kalimatnya negatif, yang pakai tidak? Ada yang mana? Nomor 1 kita rubah dulu. Tidak, jangan, itu kita rubah, jangan pakai kata tidak. Bagusnya jadi apa katanya? Tangan ke tangan dong, ke tangan Kasmi. Jangannya kita hilangkan, nggak boleh tidak, jangan pakai kalimat larangan. Coba Michelle. Makan saat jam istirahat, berarti di kelas boleh ya, tapi jam istirahat. Makan saat jam. Di antara 5 ini ada nggak yang mau ditambahkan? Ada tidak yang mau ditambahkan? Ada? Tidak. Nah, kita sekarang bentuk jadi keyakinan kelas. Tetapi kita jadikan satu kalimat yang mencakup semuanya, satu kata. Satu. Makan saat jam istirahat ini apa namanya nih? Disiplin? Apa namanya? Makannya tuh tidak
kedua. Sudah disiplin. Nih. Ketertiban. Apakah makan ini bisa disebut ketertiban? Bisa ya. Berarti ketertiban. Yang ketiga. Nih. Kita hilangkan kata menjaganya, satu nilai saja. Coba. Jadi apa? Kebersihan, bagus. Kebersihan. Ketertiban ini menghormati orang lain. Nih. Menghormati orang lain. Yang kelima, ada lagi? Udah semua? Udah semua? Ada lagi? Ini ketertiban, kebersihan, saling menghormati. Sudah ya? Berarti ada 4. Ada yang mau ditambahkan? Ibu teringat satu. Anak ibu apakah boleh membawa benda tajam ke sekolah? Dilarang ya? Kalau ibu tidak ada keterampilan, tidak ada proyek, anak itu dilarang membawa pisau, gunting, ataupun roll besi. Itu tidak anjurkan, ya. Maka itu nilainya apa? Demi apa? Bagus sekali, keselamatan. Jadi ada 5 nilai kelas 5 yang kita yakini. Coba yang pertama. Disiplin. 2. 3. 4. 5. Menghormati orang lain itu boleh sesama teman, guru lain, orang lain, itu semuanya menghormati. Ketertiban, kedisiplinan itu waktu, pekerjaan, pakaian, itu termasuk ya kedisiplinan. Nah, tolong diperhatikan tadi, setelah kita membuat keyakinan ini, seperti biasa nanti akan kita sepakati, kita tanda tangani, ya kan? Nah, nanti anak ibu setiap harinya tolong diingat, apapun tindakannya, apapun yang anak ibu lakukan, tolong ingat bahwa kita sudah meyakini dan menyepakati nilai-nilai ini untuk di kelas kita. Ada kita bercanda berlebihan, kemarin tuh hampir kena mata Habib, ya kan? Mana Habib? Nah, apakah itu sudah sesuai dengan nilai kita? Belum, berarti bertentangan nilai-nilai keselamatan. Itulah yang harus anak ibu ingat ya. Nah baiklah, ini kesepakatan kelas kita. Nanti silakan anak ibu tanda tangani, akan ibu sediakan formatnya, lalu kita kerjakan, kita yakini dan kata ingat dalam setiap tindakan kita. Oke? Baiklah, sampai di sini dulu keyakinan kelas kita. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Respon murid setelah membuat keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Asyifa, siswa kelas 5 Sekolah SDN 14 Kampung Jamba dengan wali kelas Ibu Gusti Permana. Hari ini saya membuat keyakinan kelas. Saya sangat senang. Saya berharap kelas saya menjadi kelas yang tertib, tenang, dan menyenangkan. Pelaksanaan diseminasi dilaksanakan pada hari Jumat karena bertepatan dengan jadwal kegiatan kombel atau komunitas belajar di sekolah saya.
Dengan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan penggerak komunitas, saya berkesempatan untuk melaksanakan diseminasi budaya positif bersama rekan CGP saya yang lain. Pada jadwal kompel tersebut, dengan dihadiri 12 majelis guru dan kepala sekolah. Saya awalnya merasa gugup dan tidak percaya diri. Tapi setelah berjalannya kegiatan, kegugupan menjadi hilang dan semakin percaya diri. Apalagi mempunyai lingkungan yang suportif dan antusias mengikuti jalannya kegiatan. Mudah-mudahan ke depannya saya menjadi lebih baik lagi dan lebih jelas lagi dalam memaparkan materi. Kekurangan saya belum begitu mengaitkan budaya positif yang ada di sekolah saya dengan bagaimana budaya positif sebaiknya ke depannya. Insya Allah, saya akan berkolaborasi dengan teman lainnya untuk membahas budaya positif ini di sekolah untuk agenda kegiatan berikutnya. Banyak sekali manfaat yang didapatkan dengan kegiatan diseminasi budaya positif ini. Pelaksanaan implementasi pemahaman budaya positif yang saya lakukan adalah dengan membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang saya buat bersama siswa saya di kelas 5 SDN 14 Kampung Jamba. Sebelum ini, 1 tahun yang lalu saya juga membuat keyakinan kelas dengan siswa saya. Hanya saja ada beberapa perbedaan langkah yang saya lakukan. Salah satunya, biasanya saya tidak merubah dahulu kalimat negatif menjadi kalimat positif. Saya juga tidak mengarahkan anak untuk mengubahnya menjadi satu nilai kebajikan, sehingga menjadi nilai-nilai yang diyakini. Setelah saya mempelajari budaya positif ini, saya menjadi lebih mengerti bahwa apa yang saya lakukan dahulu tentunya belum tepat. Karena apa yang saya buat dahulu lebih tepatnya adalah aturan yang disepakati, bukan keyakinan kelas. Saya sangat senang dan antusias, begitupun anak murid. Mereka memiliki ide dan nilai sendiri yang mereka yakini. Kedepannya saya akan meninjau kembali keyakinan yang sudah dibuat. Apakah masih relevan atau perlu ada yang ditambahkan serta dikurangi, serta selalu mengingatkan kepada siswa tentang keyakinan kelas ini. Adapun rencana perbaikan untuk implementasi ke depan terkait budaya positif ini yaitu selalu menjalin kolaborasi yang positif dengan semua pihak yang ada di lingkungan sekolah. Memperbanyak literatur, referensi, dan pengetahuan tentang budaya positif dan program serta penerapannya di sekolah. Melatih diri agar lebih percaya diri dan tidak canggung ketika menyampaikan diseminasi atau kegiatan serupa. Dalam melakukan diseminasi, mengaitkan dengan keadaan di sekolah. Menyusun keyakinan kelas dan selalu meninjau ulang terkait kebermanfaatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafran Al-Jukri dari SDN 14 Kampung Jamba. Wali kelas saya adalah Bu Gusti. Saya sangat senang membuat keyakinan kelas bersama Bu Gusti. Membuat kelas saya lebih disiplin dan menghargai orang lain. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.